Ketika semua orang bingung, waktu untuk sebatang dupa telah berakhir, dan Qin Chen tidak pernah mengukir pola formasi di lapisan ke-9. Hei, sepertinya Qin Chen masih belum bisa melangkah lebih jauh. Sial, ini sangat luar biasa, lantai 9, apakah menurutmu itu masih belum cukup? Bukankah itu Qin Chen yang masuk ke lantai 9 ketika dia berada di menara suci kuno? Saya bertanya-tanya apakah dia bisa mencapai lantai terakhir di tangga formasi sekarang. Apakah kamu idiot? Tingkat kesulitannya tidak sama. Jika Anda mencapai lantai 12, itu adalah kualifikasi master pemurnian tingkat master guru suci. Seluruh surga akan menjadi sensasi, dan kota-kota yang tak terhitung jumlahnya akan berkerumun. Beranikah Anda membayangkannya? Ucap kerumunan itu sensasional, dan semua orang memandang Qin Chen dengan kaget. Bai Yutang berkata, lapisan ke-9, nak, kamu memang sangat bagus, tetapi kamu dapat mencapai hasil ini hanya karena tuan muda ini membuka celah. Tunggu ronde berikutnya, tuan muda ini tidak akan membiarkanmu menempati apa yang seharusnya menjadi milikku. Ucap Bai Yutang datang ke Qin Chen dan berkata dengan bangga kepada Qin Chen. Qin Chen mengabaikan Bai Yutang. Yun Mengze bergumam, Qin Chen ini benar-benar sialan, tetapi bakat formasi yang tinggi tidak berarti bahwa basis pemurniannya juga tinggi. Di babak berikutnya, saya harus mengalahkan Qin Chen ini. Gumam Yun Mengze menatap Qin Chen dengan mata dingin, dan niat membunuh tanpa akhir muncul. Putaran pertama penilaian telah berakhir. Sekarang, penilaian putaran kedua akan segera dimulai. Semua yang gagal dalam penilaian putaran pertama, silakan pergi, dan mereka yang telah lulus, silakan datang ke tengah alun-alun. Ucap tim penilai di atas langit. Tiba-tiba, lebih dari 3.000 orang berkumpul di tengah alun-alun. Di atas langit, pelat susunan dan bendera susunan tiba-tiba jatuh, menutupi area ini. Pada saat yang sama, staf Tianwux memasang serangkaian meja pemurnian di tengah alun-alun. Ada lebih dari 3.000 meja pemurnian, luas dan besar, memberi orang perasaan yang sangat mengejutkan. Orang kuat dari Tianwux melanjutkan, penilaian putaran kedua ini menguji kemampuan setiap orang untuk menganalisis, memahami, dan membangun materi. Semua orang harus melihat platform pemurnian di depan mereka. Karya tersebut akan memberikan setiap kontestan 12 materi yang berbeda. 12 bahan yang berbeda ini semuanya adalah bahan dari tempat lain di surga di luar Guanghan Mansion. Selain itu, sifat dan asal masing-masing material berbeda, dan itu adalah material yang tidak pernah dimiliki seluruh Guanghan Mansion. Selain itu, nilai bahan-bahan ini tidak tinggi. Mereka semua kelas suci. Yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan pengalaman dan sarana Anda sendiri untuk mengidentifikasi karakteristik bahan-bahan berikut selama waktu sebatang dupa. Jika selama 1 batang dupa, 6 bahan dapat berhasil diaktifkan, mereka dapat berpartisipasi dalam penilaian akhir putaran ketiga. Ucap tim penilai. Ketika dia memberi perintah, segera, staf Tianwux datang ke platform pemurnian di depan semua orang, dan mengeluarkan 12 bahan. Tiba-tiba, arai yang tak terhitung jumlahnya di atas alun-alun bersinar, membentuk ruang independen di sekitar setiap pemain. Di atas langit, tim ahli penilai berkata dengan keras, sekarang, penilaian putaran kedua, dimulai. Setiap refiner tahu cara mengaktifkan bahan, tetapi bukan tugas yang mudah untuk mengaktifkan 6 bahan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam waktu sebatang dupa. Pertama, mereka harus menganalisis sifat material dan struktur internal, dan kedua, mereka harus membangun jalur kekuatan mental yang berbeda. Terlebih lagi, ke-12 bahan ini juga secara acak memiliki berbagai atribut yang berbeda. Untuk para pemain, setiap aktivasi menghabiskan banyak energi mereka. Untuk sementara waktu, energi mental yang tak terhitung jumlahnya meresap, dan setiap pemain tampak serius dan sangat gugup. Bai Yutang tiba-tiba menyapukan tangannya ke material batu di tahap pemurnian, dan serangkaian kekuatan spiritual yang menakutkan mengalir ke material dan mulai membangun susunan kekuatan spiritual.
Apa? Bai Yutang mulai bersiap untuk mengaktifkan materi pertama. Itu begitu cepat. Ucap semua orang terkejut. Banyak orang bahkan belum menganalisis struktur dan karakteristik bahan pertama. Ini adalah celah yang begitu besar. Hati Bai Yutang penuh kemenangan, dan di bawah formasi kekuatan mentalnya, batu hitam yang semula mulai memancarkan cahaya biru redup. Dan ketika semua orang terkejut, di sisi lain, tangan Yun Mengze dengan cepat bergerak, dan di matanya, pusaran kekuatan spiritual yang tak berujung meledak, menutupi materi di depannya. Dia juga mulai aktif. Materi di depannya dengan cepat mulai bercahaya redup. Semua orang terkejut dan menatap Yun Mengze dengan takjub. Tidak ada yang tahu bahwa Yun Mengze, yang telah menyerap pengalaman dari 7 Master Refiner teratas, memiliki ingatan akan materi yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, ditambah dia sendiri adalah seorang jenius refiner papan atas. Hanya ketika keduanya digabungkan, dia bisa menjadi yang pertama. Haha, anakku benar-benar luar biasa. Juara babak ini harus menjadi milik anakku. Ucap Yun Dongguang dengan tepuk tangan yang dinamis. Di babak pertama, Qin Chen berada di atas angin. Selama Yun Mengze bisa mengalahkan Qin Chen di 2 ronde berikutnya, maka akan ada kesempatan untuk membunuh Qin Chen. Mengaktifkan suatu material tidak hanya sekedar menggunakan kekuatan mental untuk mengaktifkannya, tetapi membutuhkan kekuatan mental untuk membangun formasi di dalamnya, sehingga karakteristik material tersebut dapat terus mencapai puncaknya. Ini membutuhkan proses tertentu. Baik Bai Yutang dan Yun Mengze sepenuhnya mengaktifkan materi hanya dalam beberapa tarikan napas, yang benar-benar menghancurkan imajinasi orang. Yang lebih mengejutkan adalah setelah mengamati materi kedua selama beberapa waktu, kedua pria itu bergerak lagi dan mulai mengaktifkan materi kedua. Kerumunan menjadi gila. Semua orang bereaksi satu demi satu, perhatian mereka semua tertarik oleh Yun Mengze dan Bai Yutang. Tetapi mereka telah melupakan Qin Chen, yang terbaik di babak pertama penilaian. Dalam sekejap, semua orang memandang Qin Chen, semua orang terkejut, bahkan tidak ada satu bahan pun yang diaktifkan oleh Qin Chen. Dia hanya mengambil materi itu dari waktu ke waktu dan meliriknya. Sial, apa yang dilakukan anak ini? Gumam semua orang terdiam. Pada saat ini, baik Bai Yutang dan Yun Mengze sudah mulai mengaktifkan materi kelima. Bahkan yang terlemah juga telah mengaktifkan satu material. Hanya Qin Chen yang bahkan belum mengaktifkan satu bahan pun. Pada saat ini, bahan-bahan di depan Bai Yutang, 10 jenis bahan telah diaktifkan, begitu juga dengan Yun Mengze. Adapun refiner lainnya, baru mengaktifkan 9 dari 12 bahan, yang merupakan celah tertentu di antara keduanya. Qin Chen masih belum mengaktifkan satu materi pun. Saat ini, dia melihat 12 bahan di depannya, ditempatkan secara acak, dan membentuk susunan yang sangat aneh, seperti grafiti. Tepat ketika seluruh penilaian akan berakhir, dan ketika Bai Yutang dan Yun Mengze telah mengaktifkan materi ke-12, Qin Chen akhirnya bergerak. Qin Chen menempatkan 12 bahan di atas panggung menjadi bentuk yang aneh, dan di matanya, kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba menyebar, dan bersama dengan tangan Qin Chen menyapu, tiba-tiba terbentuk dalam kehampaan formasi mental yang aneh dan rumit. Pola spiritual ini sangat misterius. Itu sebenarnya dibentuk oleh kombinasi 12 pola spiritual. 12 pola susunan mewakili 12 jenis bahan, dan setiap bahan ditutupi dengan pola susunan. Pada akhirnya, seluruh tahap pemurnian menyatu menjadi pola spiritual raksasa yang sangat menakutkan. Tangan Qin Chen menjentikkan, dan serangkaian kekuatan mental yang mengerikan ditembakkan. Dan dengan cepat bergabung menjadi bahan yang paling sentral. Dalam waktu singkat, Qin Chen mengaktifkan 3 bahan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang terlambat untuk bereaksi. Tuan Mugutian, yang selalu sangat tenang pada awalnya, saat ini tidak bisa tetap tenang, dan dia tiba-tiba berdiri. Matanya melotot menatap Qin Chen di lapangan. Dalam beberapa napas, jumlah bahan yang diaktifkan Qin Chen telah mencapai 8. Kecepatan ini terlalu cepat, dan ini di luar imajinasi orang biasa.
Ini sangat indah, apakah kamu melihatnya? Bahan di depan Qin Chen bersinar keluar lapis demi lapis. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap kerumunan itu mendidih seketika. Bahkan pemimpin tim penilai divisi pemurnian Tang Tang dan yang lainnya semua tercengang. Mereka tidak mengerti teknik Qin Chen sama sekali. Ini adalah metode saling menghasilkan dan menekan material. Ucap Master Mugutian menjadi tegas kali ini, ekspresinya serius, dan ada keterkejutan dan penghargaan yang tak ada habisnya di matanya. Bahan tumbuh dan menahan satu sama lain. Ucap Master Divisi Pemurnian Tang Tang dan yang lainnya bergumam. Betul sekali, jawab Master Mugutian berkata dengan suara yang dalam, lihatlah posisi 12 bahan yang ditempatkan Qin Chen, dibagi menjadi 5 lapisan dari dalam keluar. Lapisan inti adalah satu jenis bahan, dan lapisan kedua memiliki 2 lapisan. Lapisan ketiga, lapisan keempat 3 jenis, ada 4 tipe di lantai 5. Kelima lantai ini terlihat biasa saja dan letaknya berantakan, namun jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa kelima bahan ini disusun dalam urutan 5 elemen kayu, api, tanah, emas, dan air. Kelimanya mewakili elemen langit dan bumi, dan itu juga merupakan klasifikasi paling dasar dari berbagai bahan. Setiap bahan dapat dibagi menjadi 5 jenis sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Qin Chen menggunakan 5 elemen ini untuk tumbuh dan menahan satu sama lain. Meskipun ke-12 bahan tersebut disusun dalam 5 lapisan, masing-masing bahan memiliki lokasinya sendiri. Material Qin Chen tampaknya ditempatkan secara acak, tetapi kenyataannya, setiap posisi diatur sangat sempurna, dan akan memiliki reaksi berantai. Ucap Master Mugutian menjelaskan, matanya bersinar dan hatinya penuh kejutan. Luar biasa, bagaimana Qin Chen melakukannya? Ucap Master Divisi Pemurnian tidak bisa lagi menggambarkan keterkejutan di hatinya. Dia mengerti bahwa sebelumnya Qin Chen menghabiskan banyak waktu di awal, akan tetapi meneliti setiap bahan bukanlah buang-buang waktu, tetapi simulasi dan penuh perhitungan. Saat ini, semua orang menahan napas, mata mereka melebar, menatap materi di bawah tangan Qin Chen. Saat berikutnya, materi ke-12 menyala. 12 jenis bahan bersinar sekaligus dan diaktifkan pada saat yang sama. Di bawah perpaduan formasi spiritual, napas material yang menakutkan naik ke langit, membentuk visi yang menakjubkan di atas alun-alun. Penonton gempar, seperti ledakan, dan langsung mendidih. Berhasil, semua diaktifkan. 12 bahan, diaktifkan pada saat yang sama. Apakah saya terpesona? Ucap semua orang gila, tidak ada yang bisa tetap tenang. Bai Yutang dan Yun Mengze sudah mulai mencoba mengaktifkan materi ke-12, tetapi bahkan jika mereka berhasil mengaktifkannya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Qin Chen. Pada saat ini, jarak dari ujung dupa, hanya ada puluhan napas yang tersisa, dan pada saat ini, Bai Yutang dan Yun Mengze yang mulai mengaktifkan materi ke-12. Selain itu, keduanya tampak sangat berat, dan jelas bahwa pada akhirnya, energi mental mereka telah sangat terkuras. Di sisi lain, sikap Qin Chen memprovokasi banyak wanita yang hadir. Bahkan mata Li Wansu bergerak, jantungnya berdetak kencang, dan ada keinginan untuk berlutut di kaki Qin Chen. Sebuah lonceng berbunyi di langit. Pada saat ini, waktu sebatang dupa akhirnya habis, dan penilaian putaran kedua berakhir. Bai Yutang dan Yun Mengze menghela nafas dan menghentikan aktivasi mereka. Sampai saat terakhir, mereka gagal mengaktifkan materi terakhir. Itu terlalu sulit untuk mengaktifkan 12 bahan dalam waktu sebatang dupa. Ini sama sekali bukan tugas yang bisa dilakukan manusia. Namun, Qin Chen melakukannya. Di lain sisi, Bai Yutang membusungkan dadanya dengan ekspresi tidak senang, dan bergumam di mulutnya, dia juga dikejutkan oleh kegilaan terakhir Qin Chen. Tanpa diduga, di Yunzu kecil ini, ada refiner jenius yang bisa dibandingkan denganku. Ini menarik, tidak heran ayah selalu mengatakan bahwa dunia ini begitu besar. Jangan sampai saya sombong dan berpuas diri.
Sepertinya hari ini, aku melihat bukti nyata. Gumam Bai Yutang menatap mata Qin Chen, dan semangat juang tanpa akhir muncul di hatinya. Dibandingkan dengan Bai Yutang, kebencian dan kemarahan Yun Mengze tidak bisa ditekan. Mengapa Qin Chen lagi? Apakah dia nomor satu lagi? Setelah menelan pengalaman dan jiwa dari 7 master teratas, tidak bisakah dia berurusan dengan Qin Chen ini? Tidak, saya tidak akan mundur. Ucap Yun Mengze meraung diam-diam, hatinya terus-menerus ditelan oleh kebencian. Semuanya, penilaian putaran kedua sudah berakhir. Dalam penilaian kali ini, total ada 3.456 orang yang ikut dalam penilaian. Ada 313 orang yang mengaktifkan 6 materi sebelum penilaian berakhir. Selamat kepada 313 peserta ini, mereka bisa masuk ke babak ketiga final penilaian akhir. Ucap tim penilai. Di alun-alun, awalnya ada lebih dari 3.000 meja pemurnian, tetapi pada saat ini, hanya lebih dari 300 yang tersisa, yang tiba-tiba tampak sangat kosong. Setiap pemain memiliki ruang besar. Tim penilai berkata, setelah 2 putaran penilaian pertama, masih ada 313 dari kalian. Anda semua telah melewati 2 putaran penilaian pertama. Dapat dikatakan bahwa apakah itu dalam formasi atau pada bahan dasar. Itu semua mengkonfirmasi kekuatan Anda. Mendengar itu, semua master pemurnian yang tersisa menahan napas, dan merasa gugup. Karena semua orang tahu bahwa selama mereka dapat lulus penilaian putaran ketiga, memasuki Tianzuo, dan menjadi refiner Tianpin, itu hampir pasti. Di Tianzuo, sumber dayanya kaya dan mereka menikmati pelatihan yang luar biasa, jauh lebih banyak daripada penelitian mereka sendiri. Sekarang, kita akan memulai penilaian putaran ketiga. Dalam 2 putaran pertama, kami menguji kemampuan Anda dalam aspek dasar pemurnian. Di babak ketiga ini, yang perlu kita uji adalah kemampuan yang paling mewakili Master Refiner, yaitu pemurnian. Ucap pria kuat itu terdengar, dan semua orang sudah menebak ini. Ini adalah 100 bahan yang bisa kamu gunakan selanjutnya. Nilainya berbeda, ada bahan biasa, tinggi, dan bahkan bahan surgawi. Dan 100 bahan ini tidak semuanya utuh. Yang harus kamu lakukan adalah memilih bahan yang paling ingin kamu saring dari ratusan jenis bahan ini. Ada 10 jenis yang bisa dipilih semua orang, tidak lebih dan tidak kurang. Kamu perlu memperbaiki 10 bahan ini menjadi senjata suci. Semua senjata suci dapat dibuat, baju besi, dan bahkan harta tambahan, kamu dapat memperbaikinya. Pada akhirnya, pekerjaan surgawi kami akan menilai berdasarkan kualitas senjata Anda. Ada 2 poin penting dalam hal ini, dan saya perlu memberitahu Anda sebelumnya. Pertama, menurut tingkat kekuatan yang berbeda dari setiap orang, kriteria evaluasi juga berbeda. Kedua, semakin tinggi pangkat senjata suci yang disempurnakan, mereka juga akan menerima bonus tambahan. Ucap tim penilai menjelaskan. Di depan Qin Chen saat ini, 100 jenis bahan ditempatkan di sana, karena bahan setiap pemain sama. Untuk mencegah kecurangan, setelah permainan dimulai, ada penghalang formasi yang tidak terlihat di mana setiap pemain berdiri. Penghalang ini dapat mengisolasi indera dan garis pandang antara masing-masing penguji, sementara penguji luar dan penonton dapat dengan jelas melihat tindakan masing-masing kontestan, dan penilaiannya sangat adil. Batas waktu penilaian putaran ketiga ini adalah 5 hari. Setiap orang perlu memperbaiki senjata suci dalam waktu 5 hari. Untuk Qin Chen, ini sudah sangat cukup, dan dia punya cukup waktu untuk menganalisis bahan-bahan ini. Dengan hampir 100 bahan, Qin Chen langsung mengaktifkan teknik perbaikan langit, dan segera, napas dan atribut dari setiap bahan disajikan dengan jelas dalam persepsi Qin Chen. Setelah hanya membacanya sekali, dan setelah analisis yang cermat, Qin Chen mulai mengklasifikasikan semua materi satu persatu. Ini secara alami membangkitkan kejutan semua orang. Qin Chen menjentikkan tangannya dan pertama-tama mengeluarkan bahan yang tampaknya tidak rusak, tetapi sebenarnya dibuang, dan tidak dapat digunakan untuk pemurnian.
Sebanyak 21 materi dengan cepat dibuang oleh Qin Chen. 21 bahan ini awalnya bahan yang bagus, tetapi struktur internal dan beberapa properti telah dihancurkan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mustahil untuk disempurnakan, begitu mereka digunakan, bahan-bahan ini akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada senjata bijak yang akan disempurnakan di masa depan, mulai dari kelalaian hingga pemurnian senjata suci. Setelah mengecualikan 21 jenis bahan, Qin Chen membagi sisa 79 jenis bahan menjadi 10 jenis sesuai dengan sifat dan fungsinya. Pada saat ini, Bai Yutang dan Yun Mengze juga berakhir dalam pemilihan bahan. Keduanya hanya memilih 20 materi, tetapi gagal memilih yang terakhir. Di sisi lain, Qin Chen tersenyum sedikit, tatapannya jatuh langsung pada 3 bahan surgawi yang paling kuat, menyentuhnya dengan tangannya, dan dengan hati-hati merasakan karakteristik masing-masing bahan. Hei, Qin Chen ini sebenarnya memilih bahan kelas surgawi. Apakah ini terlalu sombong? Meskipun Qin Chen kuat, basis kultivasinya ada di tingkat bumi. Dia hanya sage bumi tingkat puncak. Meskipun dia sekarang memiliki aura sage surgawi setengah langkah, seharusnya dia tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan atribut material surgawi. Terlalu sombong, terlalu percaya diri. Ucap kerumunan menggelengkan kepala. Di alun-alun, setelah Qin Chen memahami 3 bahan dengan hati-hati, dia tidak langsung mengeluarkan salah satunya, tetapi sedikit berpikir. Tautan ini bukan hanya ujian kemampuan untuk menyempurnakan senjata suci, tetapi juga konsepsi, organisasi, dan cadangan pengetahuan dari refiner. 79 jenis bahan, termasuk bahan dari berbagai atribut, dapat digunakan untuk memperbaiki senjata apapun. Pedang, kapak, dan tombak, semuanya sangat diperlukan. Qin Chen berpikir lama, tetapi tiba-tiba dia tertawa. Karena sulit untuk memilih, mengapa tidak memperbaiki yang paling ingin dia perbaiki? Mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak energi untuk memikirkan apa yang harus disempurnakan? Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba tersenyum, dan matanya tegas. Dengan tangannya, dia segera memilih sepotong batu besi hitam dari 3 bahan surgawi. Dan memilih 4 jenis bahan berkualitas tinggi.